baru terjadi di tangan kita. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau
Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Allah yang besar melimpah atas kehidupan kami. Amin. Sepanjang malam, sepanjang minggu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dalam segala aktivitas kegiatan kami percaya hanya oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan yang membuat kami ada pagi hari ini Bapa. Sebab itu Tuhan, hari yang Engkau kuduskan untuk kami setiap umat-Mu datang beribadah kepadamu, biar Tuhan Engkau memberkati setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini, umat-umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga Engkau hadir di sana, mengurapi setiap jemaat-jemaat-Mu juga, sehingga Tuhan ada ucapan syukur, ada sembah yang dinaikkan kepada Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi Engkau. Sebab itu Tuhan, ibadah ini kami serahkan kepadamu. Dari awal hingga berakhirnya sebentar, biar jadi seturut dengan kehendak dan rencana daripada Bapa di surga. Pengurapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian hari ini. Mereka semua dikuduskan oleh Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kita siap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan puja. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
akan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian Yesus ditinggikan. Terima kasih. Yesus Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Dan pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan tidak jatuh di tanah yang berduri. Dan kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Jemaat yang di rumah, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam memuliakan nama Tuhan. Oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita masih ada menikmati nafas yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini tentunya seluruh umat Tuhan bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, walaupun saya sering bilang gereja-gereja masih belum seperti biasa beribadah, berkumpul bersama jemaat-jemaat Tuhan yang lain karena kondisi pandemi global yang masih belum bersih secara utuh. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita lihat siklusnya ini sudah mulai turun. Di kota kita sudah mulai berkurang yang positif, dan kalau saya melihat press release-nya beberapa waktu yang lalu sudah 21 pasien yang dinyatakan sembuh. Dan kita berdoa ini akan segera habis. Artinya sisa 22. Kita berdoa terus 22 ini semuanya sembuh. Maka zona nunukan kembali ke zona hijau. Amin. Dan kita bebas kembali berkumpul memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi doa kita bersama. Dan biarlah Tuhan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita semua, atas kota kita, atas bangsa kita. Puji Tuhan. Hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tentunya kita sudah tahu tujuan Yesus dia kembali ke surga. Kata kembali berarti dia berasal dari surga. Contohnya begini, saya pergi ke Sedadap, nanti saya kembali ke tempat ini. Artinya saya dari sini, waktu saya pergi ke Sedadap, saya akan kembali ke sini. Artinya Yesus dari surga turun ke bumi, berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan pada hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia yang dari surga kembali ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan sharing firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kalau kemarin ayat 6 sampai 11, di mana di situ kisah tentang Yesus terangkat ke surga. Dan dalam Injil Lukas, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan di dalam Kisah Rasul ini ada malaikat yang berkata bahwa Yesus akan segera kembali seperti engkau melihat Ia naik. Dan sekarang kita melanjutkan dalam pasal yang pertama, masih ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat bilang amin? Kalau sudah dapat, saya undang kita semua berdiri dan kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Kamis yang lalu kita merayakan Yesus, hari di mana Yesus kembali ke surga, naik kembali ke singgasananya. Firman Tuhan berkata, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Siapa itu kita? Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya, kira-kira bagaimana itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apa dia akan juga disediakan tempat? Nah, kita kembali dalam firman Tuhan, sewaktu Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia memberkati dulu murid-muridnya. Lalu dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Artinya kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Dengan cara kita memberitakan, dengan cara kita menyaksikan kebaikan dan keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, artinya kita sudah melakukan firman Tuhan. Karena ini bagian dari tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan jelas. Tetapi sebelum mereka berangkat, mereka sebelum melakukan tugas amanat ini, Tuhan juga berpesan, tinggal dahulu di Yerusalem, berkumpullah di situ. Hari ini kita pun berkumpul, walaupun nilainya tidak atau jumlahnya tidak. Karena Tuhan mencintai kita, makanya Dia berpesan seperti itu. Saya akan mengirim, Bapa akan mengirim utusan penggantiku untuk menjadi penghibur dan penguat imanmu di bumi. Dan ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya ini pesan saudara, supaya kita menangkap dan bisa menerima apa yang Tuhan janjikan, supaya Roh Kudus itu dicurahkan, supaya kita bisa menerima karunia Roh Kudus. Pesan Tuhan adalah supaya kita bertekun dalam doa, dan bukan hanya dalam doa. Karena kalau ada kata sehati, berarti bukan satu hati saja yang hadir di situ, tetapi ada beberapa hati, ada beberapa orang yang memiliki hati. Jadi ada orang yang berkumpul di situ, mereka bersepakat berdoa sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang menjadi tolak ukur orang-orang percaya. Mereka harus senantiasa berkumpul di dalam doa, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan di sini bukan nama-nama saja yang disebut di ayat 13 ya. Di situ itu tercatat murid-murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot tidak disebutkan lagi karena dia sudah meregang nyawa. Dan dikatakan di situ dalam ayat selanjutnya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau dalam ayat lain, Maria, perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang pernah diselamatkan oleh Tuhan dan mereka melayani dengan hartanya. Kita buka dulu dalam Matius pasalnya ke-28. Ini pesan Tuhan. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan firman Tuhan. Ini pesan atau perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua
sebagai juru selamatmu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini pesan lagi kepada kita semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, bukan sekedar kita memberitakan Injil, orang sudah bertobat, kita sudah membaptis orang bertobat itu, tetapi Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kita juga harus mengajar mereka untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan berjanji, sewaktu kita mengajar mereka, Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kita kembali lagi dalam Kisah pasal 2 tadi. Mereka bertekun, berdoa, senantiasa sepakat sehati untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan seperti itu, saudara, kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan dalam pelayanan kita. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Hari-hari ini hampir semua gereja karismatik atau Pentakosta, khususnya kalangan GKP, hampir setiap malam kita berdoa, dan nanti malam ada malam yang keempat. Berdoa menantikan pertuangan Roh Kudus. Ya, kalau secara organisasi ini juga adalah perintah dari organisasi kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu setelah hari di mana Yesus naik ke surga, semua gereja kerapatan Pentakosta wajib melakukan ibadah 10 malam, di mana nanti Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Kalau dicatat di Alkitab, seperti nyala-nyala api yang hinggap di kepala murid-murid Tuhan saat ini. Dan itu yang kita nantikan, saudara. Bukan artinya Roh Kudus belum ada dan pernah dicurahkan. Roh Kudus sudah 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Tetapi kita minta lagi impartasi kuasa Tuhan. Kalau perlu kita minta pelipat gandaan kuasa Tuhan diturunkan atas hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang semakin dinyatakan, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di muka bumi. Lewat pelayanan kita, lewat setiap perkataan kita, setiap firman yang keluar dari bibir mulut kita, itu mengandung kuasa, dan orang yang mendengarnya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita buka lagi 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan, perhatikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, berpegangan di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini perintah, saudara. Perintah Tuhan kepada kita lewat nyanyian puji-pujian Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan dan memanggil namanya. Dia memperkenalkan segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Dia memberitakan kesaksian tentang keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan ini juga kita, saudara, setelah Yesus naik ke surga, saya sering ulang ini, Yesus perintahkan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan menjadi saksi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menaati segala firman Tuhan yang sudah Yesus lakukan?
Dalam ayat 45, dalam kisah lagi, kita kembali ke kisah para rasul. Ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat itu di ayat yang ke-12 selanjutnya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, artinya kita sudah menerima baptisan air. Baptisan yang diajar oleh Alkitab adalah baptisan selam. Tidak ada yang cuma disibur, dalam bahasanya mungkin dipercik. Tapi Alkitab, Yesus pun dicatat dalam firman Tuhan ini bahwa saat Yesus keluar dari air, artinya dia masuk di dalam air, ditenggelamkan. Dan Yesus sudah mengajar itu, dia sudah bukan mengajar saja, bahkan dia melakukan. Dan kita sudah terima baptisan air, tetapi Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang kita nantikan selama kurang lebih 10 malam ini. Kita berdoa setiap malam, kita minta impartasi kuasa Tuhan, Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita, agar terus memperkuat iman kita, agar terus membuat iman kita semakin bertumbuh dari level yang saat ini menjadi level berikutnya, lebih tinggi dari level awal. Nah, saudara, kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan, keberanian dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan itu akan semakin nyata. Kalau kita baca kisah Rasul ini dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, rasul-rasul Tuhan tidak juga gampang mereka memberitakan itu. Mereka harus ditangkap, di penjara, bahkan dibelenggu. Mereka dirantai, bahkan mereka harus menghadapi sidang-sidang di mana mereka sebenarnya tidak pantas harus dipenjara dengan kasus-kasus ini. Tapi terus Tuhan memberikan Roh Kudusnya dengan mereka terus berani memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi yang dialami murid-murid Tuhan hampir sama dengan gereja-gereja masa kini yang tidak beda jauh dengan persekutuan dengan murid-murid Tuhan. Yang harus kita lakukan harus sama seperti ini. Kita bertekun, kita sehati, dan kita selalu berdoa bersama-sama. Dengan cara ini saudara, akan ada sesuatu yang signifikan terjadi saat kita mulai terus bersekutu dengan Tuhan. Jawaban doa itu semakin dinyatakan. Walaupun ya secara mungkin secara global bilang bahwa corona ini semakin bertambah jumlahnya, tapi kita berdoa. Saudara coba perhatikan orang-orang yang saat ini sembuh, mereka minum obat apa? Vaksinnya tidak ada. Sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Tetapi kenapa mereka sembuh? Saudara, itu menjadi rahasia Tuhan. Tetapi ini jawaban yang mungkin masuk akal juga. Orang bilang begini, imunitas, daya tahan tubuh itu yang bisa membuat mereka kuat dan melawan virus itu. Saudara, kesaksian juga yang hidup salah seorang hamba Tuhan di Papua, salah satu pendeta juga di kalangan GKP. Dia bersaksi dan sampaikan juga di media sosial lewat WhatsApp group. Dia berdoa sudah 2 kali tes swab dan dinyatakan negatif. Saudara, kalau kita bertanya, kamu minum apa misalnya? Kamu makan apa? Kamu ini apa? Kamu apa? Tetapi kita yakin dan percaya itu adalah daya tahan tubuh yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini, sehingga dia menjadi sembuh. Artinya, kalau saudara ada rekan-rekan kita yang diizinkan Tuhan mengalami dampak dari penyakit ini dan mereka mengalami
Kita jangan malah mengucilkan, tapi malah kita topang mereka dalam doa, supaya lewat kondisi yang mereka alami, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan kesaksian akan muncul bahwa Tuhan menolong setiap orang-orang yang berharap dan tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Dan dengan kesaksian itu semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan, semakin orang banyak yang menantikan Tuhan, dan semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Karenanya saudara, mari pada masa-masa menjelang peringatan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Mari kita meneladani para murid Tuhan yang saat itu terus bertekun, bersekutu dalam doa. Karenanya mari kita sama-sama juga menantikan kuasa yang dari Tuhan, dari Yesus sendiri, yang akan dicurahkan kepada kita semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, bertekunlah di dalam doa, sehatilah dan sepikirlah bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus makin memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada bersama kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, datanglah atas kami dan Roh Kudus yang manis, datanglah ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, datanglah ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Amin. Datanglah ke atasku. Roh Kudus yang manis. Amin. Datanglah ke atasku. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang urapiku. Datang segarkanku.
Haleluya.
kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus bertekun sehati berdoa, menantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan memberikan penolong kepada kami. Tuhan Yesus, di tengah situasi zaman ini banyak faktor yang membuat jemaat-Mu tidak bisa berkumpul untuk bertekun bersama, tapi kami mau hanya melakukan firman-Mu, karena dengan cara inilah kami bisa menerima kuasa Tuhan. Saat kami bersehati, saat kami bersama berdoa, disitulah Tuhan melawan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu hari ini. Bagi hamba lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pengabaran Injil. Terus tambah hikmat-Mu, pengurapan-Mu, wibawa Allah menyertai pelayanan kami. Agar setiap perkataan yang kami ucapkan mengandung kuasa dari Tuhan. Agar setiap orang yang mendengarnya, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang ada di gereja ini. Berkati umat-umat-Mu yang saat ini menonton tayangan ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba lepaskan juga kuasa atas hidup mereka untuk menerima lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hadir maupun yang ada di rumah saat ini, Kau yang mendengar seruan doa kami, Kau yang mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami, Kau yang mengetahui segala bentuk usaha yang kami kerjakan saat ini. Karenanya kami minta kepada Tuhan terus berkati. Biarlah berkat keberhasilan yang dari Tuhan itu menjadi bagian umat-umat yang berusaha jual beli, yang berkebun, yang beternak Tuhan, usaha rumput laut yang saat ini mengalami penurunan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga akan tolong Tuhan, agar semua usaha yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, umat-umat-Mu saat ini, Tuhan akan angkat lebih tinggi lagi. Mereka akan tidak mengalami kerugian, tapi mereka akan mengalami keuntungan yang besar karena Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam pendidikan Tuhan berikan terus kepintaran, hikmat daripada Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan terus buat berhasil. Walaupun mereka masih belajar dari rumah mereka masing-masing, Tuhan juga terus yang memberikan hikmat agar mereka terus bisa belajar dengan baik. Segala cita-cita masa depan mereka kami percaya ada dalam rencana. Puji nama, berkati gereja ini, berkati tempat ini. Bila terus Tuhan akan nyatakan terus berkat-berkat atas tempat ini, terutama kemuliaan Tuhan akan terus terpancar dari tempat ini. Tanah ini diberkati, gereja pastori bahkan area persemaian ini Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Tetangga-tetangga kami semua diberkati dan dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang saat ini mengabarkan Injil juga. Perlengkapi mereka dengan kuasa yang dahsyat. Agar firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi akan tertanam di hati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar. Dan mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi akan mereka menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada-Mu. Berkati kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, bahkan semua kami yang hadir baik di tempat ini dan di rumah, sama-sama Tuhan berkati. Terima kasih buat semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah kasih karunia terus beriman. Dan akhirnya jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saya undang semua bangkit berdiri. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Allah Roh Kudus. Itu akan tinggal bersama kita. Berkat-berkat dari
setiap hari, berkat-berkat yang baru setiap pagi, berkat-berkat dari Sion, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menjadi bagian kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai sebagai Raja, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Kepada rekan-rekan kami umat Muslim, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, sukses selalu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. God bless.